hal mendasar dari kepemimpinan daerah bukan apakah kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat atau tidak, tetapi yang mendasar adalah pemilihan kepala daerah dalam sistem pemerintahan Islam itu memiliki banyak keunggulan, ya. Di antara keunggulan sistem pemilihan kepala daerah dalam Islam itu setidaknya ada 3, ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang insyaallah bersama-sama kita dimuliakan serta diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Sabtu ini ya, bertepatan dengan tanggal 23 November tahun 2024, alhamdulillah kami dari tim Makassar Cinta Quran kembali mengadakan kajian ba'da maghrib, yaitu Durusul Masajid, yang insyaallah hari ini akan diisi oleh al-ustadz kita Ridan Wahid. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabiullah, para pemimpin, para Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teririm pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang insyaallah tetap istiqomah jalankan sunnah-sunnah dan perintah beliau. Semoga kelak kita semua tergolong daripada umat Islam, umatnya yang mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kita bahas pada kajian sore hari ini atau petang hari ini, ini adalah kepala daerah dalam timbangan syariah Islam. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada pemateri yang insyaallah siap untuk memberikan pemaparan materi terkait dengan masalah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalahu bi risalatil qudsiyah wa ahkamihi syarifah limu'alajatin kullu muskilatin shaghiratin aw kabirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim wa ballagala rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua,
sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita rangkaikan dengan pengajian ba'da maghrib atau durusul masajid. Ya, semoga ibadah kita pada hari ini dan majelis kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tak satupun perkara dalam kehidupan manusia melainkan ada aturan, hukum, dan penyelesaiannya di dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan aturan, hukum, dan solusi Islam atas berbagai perkara. Tentu semua itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kaum muslimin untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Memerintahkan kita kaum muslimin untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menjelaskan makna ayat ini, bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup semua perkara. Nah, karena itu kaum muslimin hendaknya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek, baik itu terkait akidah, ibadah, akhlak maupun politik, termasuk dalam hal kepemimpinan daerah atau kepala daerah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui bersama adalah kepala negara Islam di Madinah, ya. Beliau banyak memilih dan mengangkat pejabat atau kepala daerah. Beliau pun telah menjelaskan kriteria pemimpin dan pejabat, termasuk tentu di dalamnya kepala daerah, bahwa pemimpin dan pejabat itu harus dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas, dan keamanahannya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza du'iyatil amanatu fantaziris sa'ah." Qala kaifa ida'atuha? Qala iza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika amanah itu disia-siakan, fantaziris sa'ah, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Ya. Nah, seorang Arab Badui bertanya, kaifa ida'atuha ya Rasulullah, bagaimana keamanah itu disia-siakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, qal iza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jika urusan itu diserahkan kepada selain ahlinya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mengingatkan kepada kita semua bahwa jika urusan itu diserahkan kepada selain ahlinya, diserahkan kepada orang yang tidak layak, maka akan terjadi kerusakan.
Dan itu artinya kita telah menyia-nyiakan amanah. Padahal Allah Subhanahu wa taala pun telah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah itu kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah itu kepada ahlinya. Ya. Nah, mafhum mukhalafahnya para jamaah sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerahkan urusan itu kepada selain ahlinya, kepada orang yang tidak layak. Termasuk jabatan itu hendaknya tidak diberikan kepada orang yang memintanya, kepada orang yang berambisi, terlebih-lebih kepada orang yang terobsesi terhadap jabatan tersebut. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwa dulu di Madinah ketika ada orang meminta jabatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menolaknya dan kemudian mengangkat atau menunjuk orang lain. Ya, jadi ketika ada orang meminta jabatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, Rasul itu tidak memberikannya. Ya, justru kemudian memilih orang lain. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Wallahi la nuwalli ala hadza amali ahada sa'alahu wala ahada harasa alaihi." Wallahi demi Allah, kata Rasul, kami tidak mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya dan tak seorang pun yang berambisi terhadapnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini seharusnya benar-benar disadari oleh umat. Kenapa? Karena saat ini para jamaah sekalian, banyak orang yang berambisi menjadi kepala daerah. Lalu kemudian mereka ditunjuk atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah bukan atas dasar kelayakan, kapasitas dan keamanahannya. Akan tetapi pemilihan mereka itu pertama-tama ditentukan oleh seberapa banyak uang atau modal yang mereka miliki dalam pencalonan. Kenapa? Karena pasalnya dalam sistem demokrasi, biaya politik atau kos politik itu sangat tinggi. Ya. Nah, untuk menjadi kepala daerah saja misalnya, itu biaya yang dikeluarkan itu bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Ya, bahkan untuk wilayah tertentu itu bisa tembus triliunan rupiah. Ya, ini sangat besar, sangat mahal. Ya, dan dampaknya pun telah nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Ya, setelah terpilih, banyak dari pejabat dan kepala daerah ini yang akhirnya melakukan korupsi, memperdagangkan jabatan dan kebijakan serta berkolusi dengan para kapitalis. Ya. Sebaliknya kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak itu justru sering terabaikan, yang akhirnya beban hidup rakyat pun semakin berat dari hari ke hari. Ya. Kita bisa menurut Indonesia Corruption Watch dari 2001 sampai 2003, ya 3 tahun itu ada sekitar 61 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. 3 tahun itu sudah ada 61 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. 3 tahun. Ya. Ini yang ditemukan, ya. Yang tidak ditemukan mungkin jauh lebih banyak. Ya. Nah, inilah dampak dari biaya politik yang sangat mahal dalam sistem demokrasi, sehingga ketika terpilih banyak dari mereka kemudian melakukan korupsi, memperdagangkan jabatan dan kebijakan. Ya, sebaliknya kepentingan rakyat banyak itu justru sering terabaikan. Ya, sehingga beban hidup rakyat pun semakin berat dari hari ke hari. Terus subsidi dicabut dengan berbagai alasan. Ya, pajak kemudian bertambah terus, ya baik dari segi jenis maupun besarannya, yang akhirnya beban hidup rakyat pun semakin berat. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kepala negara, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan pengangkatan pemimpin daerah atau kepala daerah.
Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, ya, dan telah menjadi ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat, sebab seluruh sahabat mengetahuinya dan tak seorang pun yang mengingkarinya. Jadi Rasul sebagai kepala negara itu telah mencontohkan pengangkatan kepala daerah itu seperti apa, yakni ditunjuk dan diangkat langsung oleh Nabi sebagai kepala negara atau oleh khalifah yang menggantikan Nabi sebagai kepala daerah, kepala negara, dan ini telah menjadi kesepakatan ijma' sahabat, ya. Nah, perlu diingat para jamaah sekalian bahwa hal mendasar dari kepemimpinan daerah itu bukan apakah kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat atau tidak, ya. Tapi yang mendasar adalah pengaturan dan pemeliharaan berbagai urusan kepentingan dan kemaslahatan rakyat itu benar-benar terwujud, ya. Jadi untuk apa juga kemudian dipilih langsung oleh rakyat tapi ternyata tidak mampu mewujudkan kepentingan dan kemaslahatan rakyat, ya. Nah, sekali lagi bahwa hal mendasar dari kepemimpinan daerah bukan apakah kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat atau tidak, tetapi yang mendasar adalah pengaturan dan pemeliharaan berbagai urusan kepentingan dan kemaslahatan rakyat itu benar-benar terwujud, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, Imam Al-Mawardi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu menjelaskan bahwa sungguh Allah yang maha tinggi kekuasaannya menyuruh umat mengangkat pemimpin. Untuk apa? Untuk menggantikan kenabian, melindungi agama, dan mendelegasikan pada dirinya as-siyasah, pemeliharaan berbagai urusan umat, ya, agar pengaturan tersebut benar-benar bersumber dari agama yang masyru', bersumber dari agama yang benar, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu imam atau khilafah yang merupakan warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pokok yang menjadi pondasi pokoknya pilar-pilar agama dan teraturnya kemaslahatan umat. Jadi Imam Al-Mawardi ini menjelaskan dalam kitabnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, untuk memilih pemimpin itu agar supaya menyerahkan pengaturan tersebut kepada pemimpin untuk memastikan pengaturan tersebut benar-benar bersumber dari agama yang masyru', agama yang benar, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam Islam kepala daerah itu ditunjuk dan diangkat langsung oleh Nabi sebagai kepala negara atau oleh khalifah yang menggantikan Nabi sebagai kepala negara. Nah, sebagaimana kepala daerah ditunjuk dan diangkat langsung oleh kepala negara, sebagaimana kepala daerah ditunjuk dan diangkat langsung oleh kepala negara, maka pemberhentian kepala daerah juga dilakukan oleh kepala negara, ya. Jadi para wali atau gubernur, ya, dan amil setingkat bupati dan wali kota itu bisa diberhentikan baik karena ada pelanggaran, penyimpangan, kezaliman, ketidakmampuan atau karena faktor lainnya. Ya, bisa juga mereka itu diberhentikan tanpa sebab dan kesalahan tertentu, ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya itu pernah memberhentikan Mu'az bin Jabal dari jabatannya sebagai wali atau gubernur di Yaman tanpa sebab, ya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan juga tanpa sebab tertentu, ya. Jadi dalam Islam kepala daerah itu bisa diberhentikan kapan saja, ya. Jadi tidak menunggu harus 5 tahun baru diberhentikan, tidak, ya. Jadi kapan kepala negara ingin memberhentikan, ya diberhentikan, ya, baik itu ada penyebab kesalahan, kezaliman maupun tidak ada kesalahan sekalipun, ya. Nah, dengan itu para jamaah sekalian, maka masyarakat dan pejabat akan paham bahwa jabatan kepala daerah itu adalah jabatan biasa, ya, dan pemangku jabatan itu bisa diberhentikan kapan saja. Ya, dengan itu pula kemudian jabatan kepala daerah ini tidak akan diagung-agungkan dan orang tidak akan berlomba-lomba mengejar jabatan tersebut, ya. Nah, jadi kepala daerah itu ya bisa diberhentikan
kapan saja, baik karena ada sebab pelanggaran, penyimpangan, kezaliman atau ketidakmampuan, atau tanpa sebab sekalipun, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pemaparan ini kita bisa memahami bahwa pemilihan kepala daerah dalam sistem pemerintahan Islam itu memiliki banyak keunggulan, ya. Di antara keunggulan sistem pemilihan kepala daerah dalam Islam itu setidaknya ada 3, ya. Yang pertama, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah itu dalam sistem pemerintahan Islam itu sangat efektif dan efisien, ya. Berbiaya sangat murah, bahkan nyaris tanpa biaya. Ya, problem politik biaya tinggi sebagaimana dalam sistem demokrasi itu tidak akan terjadi, dan triliunan uang rakyat itu tidak akan tersedot hanya sekedar untuk pemilihan kepala daerah dan bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi pemilihan kepala daerah itu sangat efektif dalam Islam, ya. Tidak membutuhkan biaya. Ya, kenapa? Karena tidak perlu ada cetak-cetak baliho. Ya, tidak perlu ada mahar politik. Tidak perlu ada uang untuk tim sukses, ya, serangan fajar dan lain sebagainya, ya. Belum lagi biaya yang dikeluarkan negara untuk, ya, pilkada serentak, ya. Menurut data Menteri Dalam Negeri, biaya yang ditaksir untuk pelaksanaan pilkada serentak ini itu bisa mencapai 41 triliun. Ya, ini uang tidak sedikit. Ya. Kalau saja uang 41 triliun ini dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, maka ya banyak anak-anak kita yang kemudian mahasiswa itu tidak perlu membayar uang kuliah. Tidak ada kemudian anak-anak kita yang putus sekolah. Ya, tetapi ternyata uang ini habis hanya sekedar untuk, ya, pemilihan kepala daerah. Ya. Kemudian keunggulan yang kedua dari sistem pemerintahan Islam, akuntabilitas pemimpin daerah itu akan terjamin, ya. Pemimpin daerah itu bisa diberhentikan segera jika melakukan pelanggaran atau kezaliman, bahkan tanpa kesalahan sekalipun, termasuk demi penyegaran dan peningkatan kinerja. Ya, program pemerintah akan berjalan efektif, keterpaduan pemerintah pusat dan daerah akan terwujud. Jadi kepala daerah dalam Islam itu bisa diberhentikan kapan saja, ya, baik ada pelanggaran atau tidak sekalipun, ya. Jadi kalau jangankan ini, ya, jangankan ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran sekalipun, kepala daerah itu bisa diberhentikan segera. Kalau dalam demokrasi ada pelanggaran, ya tunggu dulu, ya, tunggu 5 tahun, ya. 5 tahun baru dipilih ulang. Kalau tidak terpilih, ya diganti. Kalau terpilih, ya masih tetap dia. Kalau dalam Islam, ya tidak perlu tunggu 5 tahun. Kalau khalifah mau mengganti, diganti, ya, segera. Nah, kemudian keunggulan yang ketiga dari pemilihan kepala daerah dalam sistem Islam, partisipasi rakyat akan tinggi dan kontrol kepala daerah itu akan mudah, ya. Pada proses awal, rakyat atau wakil mereka itu bisa memberi masukan terkait sosok pemimpin yang mereka inginkan, ya. Dan kepala negara atau khalifah itu akan sangat terdorong memenuhi aspirasi itu. Kenapa? Karena pasalnya jika rakyat atau wakil mereka tidak senang atau tidak ridho terhadap pemimpin mereka, maka khalifah harus memberhentikannya, sehingga partisipasi rakyat dalam mengontrol kepala daerah ini akan bangkit, ya. Nah, itulah kepala daerah dalam timbangan syariat Islam. Jadi ketika tuntunan Islam dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah ini diterapkan, tentu dalam kerangka sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah rasyid ala minhajin nubuwah, maka kepentingan dan kemaslahatan rakyat ini akan terpelihara, cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran akan terwujud, dan keberkahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas penduduk negeri, baik itu dari langit maupun dari bumi. Tentu selama mereka menerapkan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jika saja penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Saya kira itu yang sempat kami sampaikan di kesempatan maghrib pada hari ini. Mudah-mudahan ada ibrah yang kita ambil dari kajian kita pada malam hari ini.
dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikianlah tadi pemaparan Al-Ustaz mengenai tentang kepala daerah dan timbangannya dalam pandangan syariat Islam. Dari ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok yang telah dipaparkan oleh beliau. Masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum waktu Isya masuk. Barangkali dari jamaah ada 1-2 orang yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz ingin bertanya, apa hukumnya kalau kita ikut memilih kepala daerah tapi dalam sistem demokrasi seperti hari ini? Itu terima kasih. Oh ya, apa hukumnya memilih kepala daerah dalam konteks sistem demokrasi pada saat ini ya? Oh iya, mungkin satu lagi ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan kriteria tentang pemilihan kepala daerah Islam. Tapi kenyataannya sekarang ini kan kita umat Islam juga calon pemimpin. Terutama ini kita lihat calon wali kota banyak. Mengapa orang Islam memilih calon-calon yang seperti ini? Yang kedua tadi dikatakan bahwa kepala daerah Islam bisa diberhentikan apabila ada sesuatu kesalahan atau sesuatu. Tetapi di negara Arab Saudi ini kan sistem kerajaan lama aja tidak pernah diberhentikan. Mengapa tidak seperti itu? Kalau memang ada sesuatu hal bisa diganti sistem kerajaan sampai lamanya bertahun-tahun. Apakah yang begitu juga ajaran Islam seperti dianjurkan ulama, begitu lama sistem kerajaan, tidak ada pergantian kepala daerah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada 2 Ustaz ya. Pertama tadi mengenai banyaknya calon-calon baik dari sebagai calon wali kota atau wakil wali kota dari perempuan. Ya, bagaimana tanggapan Ustaz? Kemudian yang kedua, mengapa kemudian sistem pemerintahan Islam jika memang itu dalam artian bisa diberhentikan kapan saja, tapi toh kenyataannya di Arab Saudi itu menggunakan sistem kerajaan yang justru kepemimpinannya atau kekuasaannya itu berlangsung bertahun-tahun. Ya, mungkin bisa dijawab, silakan. Ya, baik, saya jawab pertanyaan pertama dulu. Hukum memilih kepala daerah atau ikut memilih kepala daerah dalam sistem demokrasi. Ya, ini berat pertanyaannya ini. Ya. Sebelum kita menyimpulkan hukum boleh atau tidaknya, terlebih dahulu kita harus ketahui fakta demokrasi itu dulu. Ya, bagaimana fakta dalam sistem demokrasi? Ya. Nah, asas demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Artinya rakyatlah yang berdaulat untuk membuat hukum melalui perwakilan kita di parlemen. Ya. Jadi kalau wakil rakyat kita di parlemen mengatakan ini boleh. Kalau mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Ya, contoh misalnya minuman keras, khamar. Dalam Islam khamar itu jelas keharamannya. Ya. Ya, tetapi dalam sistem demokrasi ya yang jelas-jelas haram itu bisa saja menjadi boleh. Ya, misalnya minuman keras didiskusikan di DPR, ya diadakanlah voting. Ya, oh ternyata yang setuju minuman keras itu diperjualbelikan, ya itu lebih banyak, ya sehingga minuman keras yang tadinya itu haram itu kemudian jadi boleh diperjualbelikan. Ya, kenapa? Karena memang kedaulatan itu di tangan rakyat. Rakyatlah melalui wakil-wakil kita di parlemen yang membuat hukum. Sementara dalam Islam kedaulatan itu di tangan syara. Artinya Allah dan Rasulnya lah yang berhak membuat hukum. Inil hukmu illa lillah. Nah, fakta demokrasi kan seperti ini, ya, kedaulatan di tangan syara, di tangan rakyat. Artinya hukum itu dibuat oleh rakyat melalui perwakilan. Nah, kemudian kita dalam pilkada itu diminta untuk memilih
pemimpin-pemimpin kita, kepala-kepala daerah kita untuk apa? Untuk menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat di parlemen tadi. Ya, jadi faktanya dalam pilkada kan seperti itu. Kita diminta untuk memilih pemimpin kita atau kepala daerah kita untuk apa? Untuk menjalankan aturan yang telah dibuat di parlemen oleh wakil-wakil rakyat kita. Ya, itu faktanya. Jadi harus kita tahu faktanya dulu. Nah, kemudian kita cari dalilnya, ada tidak dalil yang mengharamkan, ya. Nah, ternyata dalil yang mengharamkan, ya, pelaksanaan hukum selain hukum Allah itu banyak sekali, ya. Ya, apa hukmul wal yahkum bainahum bima anzalallah, hukum bainahum bima anzalallah. Jadi putuskanlah perkara di antara kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi ketika ada perkara di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, maka Allah memerintahkan untuk memutuskannya itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah, ya. Nah, ini jelas. Jadi semua perkara itu harus diselesaikan dengan aturan Allah, bukan hukum manusia. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang menjalankan hukum selain hukum Allah, maka kalau dia tidak fasik, zalim, bahkan bisa hukumi kafir. Nah, ini jelas ayatnya, jelas dalilnya bahwa menjalankan selain daripada hukum Allah itu haram, ya. Nah, sekarang kita kaitkan dalil dengan fakta, ya. Kita kaitkan dalil dan fakta demokrasi itu sendiri dengan menggunakan kaidah usul, ya. Al wasilatu ila haramin haramun. Wasilah yang mengantarkan kepada keharaman maka hukumnya haram. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa terlibat dalam sistem demokrasi, ikut memilih dalam sistem demokrasi itu masuk kategori memfasilitasi yang haram, sehingga hukumnya menjadi haram. Ya, jadi seperti itu alurnya, tidak serta-merta kemudian kita menjatuhkan ini haram, ini tidak haram atau halal, tetapi memang seperti itu. Ya, fakta demokrasi, kemudian ada dalil yang qat'i yang benar-benar menunjukkan keharaman itu. Ya, jadi sekali lagi memilih dalam sistem demokrasi itu masuk kategori al-wasilatu ila haramin haramun. Wasilah yang menghantarkan kepada keharaman hukumnya haram. Sehingga dengan tegas ya kami nyatakan bahwa terlibat dalam sistem demokrasi, pemilihan dalam sistem demokrasi menurut Islam hukumnya haram. Ya, masih ada waktu? Ya, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya kenapa kok banyak calon-calon pemimpin atau kepala daerah ini justru perempuan, padahal kita ini negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ya. Nah, jadi perlu dipaham bahwa Indonesia memang negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tapi sebenarnya sistem yang digunakan dalam negara kita ini sebenarnya bukan sistem Islam. Ya, sehingga ya siapa saja bisa menjadi pemimpin, mau itu perempuan, bahkan orang kafir sekalipun tidak ada masalah, karena undang-undang memang membolehkan siapapun punya hak yang sama dipilih dan memilih. Ya, jadi jangankan muslim perempuan, kafir sekalipun di negeri ini boleh menjadi pemimpin, karena sistem yang diterapkan di negeri ini memang bukan sistem Islam tapi sistem demokrasi. Ya, nah terkait kemudian di negara Arab Saudi, ya, perlu dipaham bahwa saat ini tak satu pun kemudian negara yang menerapkan sistem Islam. Jadi sampai detik ini tidak ada negara Islam, termasuk Arab Saudi sekalipun. Jadi yang ada hari ini itu adalah negeri-negeri Muslim, artinya negeri-negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk Arab Saudi dan Indonesia juga. Tapi tak satu pun negara hari ini yang kemudian menerapkan sistem Islam. Ya, jadi jangan salah sangka bahwa Arab ini tempat turunnya Al-Quran, di sanalah pertama kali Islam diturunkan. Nabi itu orang Arab. Kemudian kita menyimpulkan bahwa Arab Saudi itu negara Islam, tidak. Ya, jadi jangan keliru bahwa sampai detik ini tak satu pun negeri-negeri kaum muslim yang hari ini menerapkan Islam. Ya, jadi Arab Saudi pun itu hari ini bukanlah negara Islam. Ya, sehingga ya yang terjadi di sana itu ya bukan aturan Islam. Ya, nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa tak satu pun negara hari ini ya yang kemudian menerapkan
aturan Islam, atau sampai detik ini tidak ada negara Islam, yang ada adalah negeri-negeri kaum muslimin. Ya, sekira itu jawaban dari kami. Wallahu alam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah jelas ya. Baik, alhamdulillah telah tadi pemaparan dari materi mengenai tentang pemilihan kepala daerah dalam timbangan syariat Islam. Menarik apa yang telah disampaikan oleh beliau bahwa banyak sekali perbedaan atau titik-titik yang kemudian tidak sesuai dengan syariat Islam antara demokrasi dan sistem pemerintahan Islam. Nah, setelah pemaparan beliau tadi juga ada penanya, dan alhamdulillah beliau telah memaparkan jawaban dari pertanyaannya bahwa ya salah satu bentuk terlibat dalam sistem kufur demokrasi adalah dengan ikut andil dalam proses pemilihannya. Kemudian ya itulah tadi yang terakhir adalah bahwa sistem pemerintahan yang ada di dunia saat ini tak satupun yang menerapkan syariat Islam secara sempurna. Meskipun di Arab Saudi ya terkenal dengan dua tanah suci, namun kemudian secara umum, secara khusus tidak menerapkan Islam sepenuhnya, hanya sebagian-sebagiannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat melarang dalam Al-Qur'an bahwa apakah kalian mengambil sebagian hukum dan mengabaikan sebagian yang lainnya? Ya, maka kesimpulannya bahwa sistem pemerintahan yang ada saat ini tak satupun yang kemudian menerapkan syariat Islam. Nah, mungkin nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah akan diwaparkan oleh Ustaz bagaimana kemudian tata cara atau kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh umat Islam agar kemudian bisa terterapkan sistem syariat Islam dalam kerangka bernegara. Demikianlah mungkin kiranya yang sempat kami sampaikan. Kelebihan dan kekurangan kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.